Bayangkan sebuah amalan sederhana, hanya 2 rakaat sholat, yang ternyata pernah menjadi penyelamat hidup seseorang di saat terberatnya. Pernahkah kamu merasa tak ada jalan keluar dari masalah yang menghimpit? Apa jadinya jika ada satu amalan kecil yang bisa membuka pintu harapan, bahkan ketika semua terlihat gelap? Di video ini, kita akan mengupas bersama bagaimana 2 rakaat ini bukan sekadar ibadah, tapi sebuah kekuatan yang mampu mengubah hidup, membawa ketenangan, keajaiban dan pertolongan yang tak terduga. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena kisah dan rahasia ini bisa jadi kunci yang kamu butuhkan saat kesulitan datang. Bab 1. Saat semua jalan tertutup, 2 rakaat masih terbuka. Ada masanya dalam hidup ketika semua yang kita andalkan perlahan satu persatu hilang. Rezeki yang dulu lancar tiba-tiba terhenti. Teman yang dulu ramai mendadak sepi. Solusi yang kita kejar justru menjauh. Pada titik itulah manusia mulai merasakan kehampaan yang tidak bisa diisi oleh apapun yang bersifat duniawi. Semua pintu seperti tertutup rapat, dan kita berdiri sendiri, diam di tengah ruang kehidupan yang sunyi dan membingungkan. Saat kita merasa tidak lagi punya tempat untuk berlindung, pertanyaannya bukan kemana kita harus pergi, tapi siapa yang masih bisa kita harapkan. Dunia punya cara unik membuat manusia jatuh agar ia sadar bahwa bumi bukan tempat untuk bergantung sepenuhnya. Saat usaha gagal, doa belum terkabul dan bantuan tidak datang, kita baru mulai bertanya dalam hati, adakah satu celah kecil yang belum aku datangi? Dan disitulah 2 rakaat hadir bukan sebagai ritual biasa, melainkan sebagai jalan rahasia yang Allah simpan bagi hambanya yang sudah lelah. Bukan untuk yang masih bergantung pada dunia, tapi untuk yang hatinya sudah patah, namun tetap ingin berdiri dalam keyakinan. Dalam keheningan 2 rakaat itu, ada sesuatu yang tidak dimengerti oleh dunia, tapi sangat akrab di hati orang-orang yang pernah merasa hancur. 2 rakaat di waktu sunyi yang dikerjakan dengan penuh sadar bisa menjadi pengakuan yang paling jujur kepada Allah. Kita tidak lagi datang untuk meminta harta, jabatan, atau kemudahan hidup. Kita datang membawa luka. Bukan hanya luka karena takdir, tapi juga luka karena terlalu sering percaya pada manusia. Maka 2 rakaat ini menjadi lebih dari sekadar gerakan tubuh. Ia adalah bentuk pasrah yang paling tulus. Kita tidak berbicara banyak karena kata-kata terasa tak cukup. Kita hanya sujud, dan dalam sujud itulah semua beban perlahan luruh. Dan kita menangis bukan karena lemah, tapi karena mulai merasa diterima kembali oleh Tuhan. Betapa sering 2 rakaat ini menjadi penyelamat, tanpa orang lain tahu bahwa kita sedang ditolong. Tanpa keramaian, tanpa sorotan, tanpa sanjungan, hanya ada kita dan Dia. Dalam malam yang sepi, dalam hati yang letih, dan dalam air mata yang tak perlu dijelaskan. 2 rakaat yang kita kerjakan dalam keterbatasan kita, justru membuka pintu langit dengan kekuatan yang melebihi ribuan kata-kata motivasi. Karena disitulah kita tidak lagi menjadi manusia yang sombong. Kita menjadi hamba sebagaimana seharusnya. Dan sungguh, siapapun yang pernah berada di titik terdalam dari keputusasaan akan tahu bahwa 2 rakaat itu bukan hal kecil. Ia adalah pelukan langit yang turun ke bumi. Ia adalah jawaban tanpa suara, peneguhan tanpa tulisan. Maka saat semua jalan tertutup, percayalah, masih ada satu jalan yang tetap terbuka. Jalan menuju Allah dalam sunyi, dalam sujud, dan dalam 2 rakaat yang dikerjakan hanya karena ingin didekap olehnya. Bab 2. Kisah para kekasih Allah dan 2 rakaat rahasia. Sepanjang sejarah kehidupan orang-orang saleh, kita dapati satu benang merah yang menghubungkan mereka. Keintiman dengan Allah dalam kesendirian. Mereka bukan selalu dikenali dunia. Tidak semua dari mereka punya nama besar atau gelar tinggi. Tapi mereka punya sesuatu yang jarang dimiliki oleh manusia biasa. Hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Dalam banyak kisah para wali, ulama, dan hamba-hamba tersembunyi, 2 rakaat sering menjadi penyelamat dari musibah, dari keraguan, bahkan dari kekufuran yang nyaris menyentuh jiwa. Amalan ini tidak tampak megah di mata manusia, tapi di mata langit, ia bercahaya dengan sinar keikhlasan yang tidak pernah padam. Ada seorang ulama yang pernah bercerita bahwa
ia dulu hidup dalam tekanan yang luar biasa. Kehidupan duniawi menghimpit, utang menumpuk, dan namanya difitnah tanpa alasan. Ia mengaku tak punya siapa-siapa lagi yang membela. Namun di malam hari ia mengunci pintu kamarnya, mengambil air wudhu, dan sholat 2 rakaat dengan linangan air mata. Ia tak meminta banyak, hanya berkata, "Ya Allah, jika ini jalan-Mu, maka kuatkan aku. Jika ini ujian-Mu, maka tuntun aku. Dan jika ini bentuk kasih sayang-Mu, maka jadikan aku ridha." Keesokan harinya, tanpa disangka, pertolongan datang melalui cara yang tidak bisa dia bayangkan, dari orang yang bahkan tak ia kenal sebelumnya. Begitulah 2 rakaat bekerja. Ia tidak mengubah realitas dalam sekejap, tapi ia mengubah jalan menuju takdir. Banyak orang mengira bahwa pertolongan Allah selalu datang dengan cara spektakuler. Padahal seringkali ia datang dalam bisikan yang lembut di hati, dalam ketenangan setelah sholat, dalam keberanian untuk bangkit keesokan hari. Dan 2 rakaat adalah pintu menuju semua itu. Orang-orang pilihan Allah menjadikannya tempat mengadu, bukan hanya ketika susah, tetapi sebagai rutinitas ketika hidup terasa terlalu ringan. Karena mereka tahu, di balik kelapangan pun bisa tersembunyi jebakan dunia yang membutakan hati. Mereka tidak menjadikan 2 rakaat sebagai senjata pamungkas ketika semua gagal. Tidak, mereka memulainya bahkan saat masih diberi kemudahan. Mereka tahu, kekuatan bukanlah milik diri, melainkan anugerah dari Ilahi. Maka mereka melatih diri dengan sujud panjang, doa yang lirih, dan air mata yang tak pernah dipamerkan. Dan ketika musibah benar-benar datang, mereka tidak gemetar seperti orang panik, karena hati mereka sudah lama ditambatkan pada ketenangan yang dibangun dari 2 rakaat itu. Inilah rahasia kekuatan batin para kekasih Allah. Bukan dari kekuasaan, bukan dari dukungan manusia, tapi dari hubungan yang diam-diam mereka jaga dengan Tuhan mereka. Sungguh, dalam hidup ini kita tidak bisa sepenuhnya menghindari badai, tapi kita bisa menyiapkan bahtera di dalam dada. 2 rakaat adalah fondasi dari bahtera itu. Ia sederhana di luar, tapi di dalam. Ia tak butuh modal, tak butuh pangkat, tak butuh sanjungan. Ia hanya butuh keikhlasan. Maka siapapun bisa mengerjakannya. Dan siapapun yang mengerjakannya dengan hati yang lapang akan mulai merasakan bahwa tidak ada musibah yang benar-benar menghancurkan selama kita masih bisa bersujud dan berkata, "Aku percaya padamu, ya Rabb." Bab 3. Sujud yang lebih dalam dari kata-kata. Tidak semua kesedihan bisa diungkapkan dengan kalimat. Ada luka-luka yang terlalu dalam, terlalu rumit untuk dirangkum dalam permintaan yang sederhana. Bahkan saat kita mencoba menjelaskannya pada orang lain, hasilnya hanya lelah. Karena yang memahami rasa seringkali bukan telinga manusia, tetapi rahmat Allah yang menyelusup ke relung hati. Dan dalam 2 rakaat itulah, sujud menjadi bahasa yang paling jujur. Kita tidak perlu pandai berkata-kata. Kita tidak perlu menyusun doa dengan fasih. Cukup tunduk dan biarkan air mata yang berbicara. Sujud adalah saat semua dinding runtuh. Saat ego meleleh dan kita benar-benar merasa kecil di hadapan Allah. Tidak ada kebanggaan yang tersisa. Tidak ada nama baik yang perlu dijaga. Tidak ada gelar yang perlu dipertahankan. Yang ada hanyalah hamba yang lelah, yang bingung, tapi masih punya harapan. Dalam posisi paling rendah itulah jiwa kita justru ditinggikan oleh kasih-Nya. Di bumi kita menunduk, tapi di langit kita diangkat. Karena sujud bukan hanya gerakan, sujud adalah keadaan jiwa yang paling jujur di hadapan Rabb-Nya. Pernahkah kau merasakan hening yang aneh saat bersujud? Seolah seluruh beban itu keluar melalui air mata yang tak tertahan. Seolah waktu berhenti. Tidak ada suara, tidak ada dunia. Hanya ada kita dan Tuhan. Dan yang paling indah dari itu semua adalah saat kita bangkit dari sujud dengan dada yang lebih ringan, walau masalah belum selesai. Itulah kekuatan yang tidak terlihat. 2 rakaat itu tidak selalu mengubah kenyataan, tapi ia memberi kekuatan luar biasa untuk menjalaninya. Dan seringkali itulah yang paling kita butuhkan. Banyak orang mencari solusi dari luar. Mereka mengejar jawaban, mengejar bantuan, mengejar orang. Tapi tidak semua orang mengingat bahwa kadang yang perlu kita lakukan hanyalah diam, lalu bersujud. Karena saat kita berbicara, belum tentu Allah memberi jawaban. Tapi saat kita bersujud dengan hati yang hancur,
seringkali pertolongan turun tanpa suara. Tidak melalui bisikan, tidak melalui mimpi, tapi melalui ketenangan yang tiba-tiba hadir dan keyakinan yang tidak bisa dijelaskan. Kekuatan 2 rakaat bukan pada lamanya, tapi pada kedalamannya. Sujud yang benar bukan hanya meletakkan dahi ke tanah, tetapi meletakkan seluruh urusan hidup ke tangan Allah. Kita berhenti mengatur, kita berhenti menuntut, kita hanya berkata dalam hati, "Aku lelah ya Allah, tapi aku tahu Engkau tak pernah meninggalkanku." Dan dari sana, hidup mulai berubah. Bukan karena dunia menjadi mudah, tapi karena hati menjadi kuat. Dan hati yang kuat bisa berjalan di atas badai. Bab 4. Saat dunia tidak mengerti, Allah mendengar. Ada masa ketika hidup membawa kita ke titik paling sepi, bukan karena tidak ada orang di sekitar kita, tapi karena tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita rasakan. Kita bisa tersenyum di depan banyak orang, tetap terlihat kuat, tetap ramah, tetap produktif. Tapi di dalam hati ada sesuatu yang perlahan runtuh. Kita ingin bicara, tapi bingung harus mulai dari mana. Kita ingin didengar, tapi khawatir akan dihakimi. Pada akhirnya kita memilih diam. Dan di balik diam itu, jiwa perlahan menjerit. Saat seperti inilah, 2 rakaat menjadi ruang pengakuan. Tempat kita bisa berkata dengan jujur kepada Allah, "Ya Rob, hanya Engkau yang tahu." Dunia memang tidak selalu mampu memahami luka. Bahkan orang terdekat sekalipun bisa salah menilai. Ada yang menyangka kita hanya lemah. Ada yang berpikir kita terlalu berlebihan. Padahal mereka tidak tahu seberapa besar perjuangan kita untuk tetap bertahan hari demi hari. Namun Allah, Ia tidak melihat dengan mata yang sama. Ia tidak menilai seperti manusia. Ia melihat hati, Ia mendengar bisikan jiwa. Bahkan sebelum kita mengucap doa, Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Maka saat dunia membisu terhadap luka kita, Allah mendekat. Dan dalam 2 rakaat itulah kita akhirnya merasa tidak sendiri. Pernahkah kita sadar bahwa Allah menciptakan malam yang sunyi bukan hanya untuk tidur, tetapi juga sebagai tempat pulang bagi jiwa yang kehilangan arah? Saat semua orang tertidur dan kita bangkit menghadapnya, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan kasih sayang. 2 rakaat di waktu sepi menjadi tempat di mana kita tidak harus kuat, tidak harus pintar, tidak harus sempurna. Cukup hadir, cukup jujur, cukup mengakui bahwa kita sedang tak baik-baik saja. Dan perlahan, Allah akan membalut luka itu. Bukan dengan janji manis, tapi dengan ketenangan yang menyusup halus ke dalam dada. Ketika tidak ada satupun manusia yang menepuk pundak kita, sujudlah. Karena dalam sujud itu, Allah sendiri yang akan mendekap hati kita. Ia tidak butuh penjelasan panjang. Ia tidak meminta bukti. Ia hanya ingin kita datang dengan segala rapuh kita. Dan sungguh tidak ada yang lebih membahagiakan dari merasa didengar oleh Tuhan. Tidak disalahkan, tidak dibandingkan, tidak diremehkan, hanya didengar dan dikasihi. Inilah yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Pengertian sejati, penerimaan yang utuh, dan cinta yang tidak bersyarat. 2 rakaat yang sederhana itu bisa menjadi saksi betapa Allah selalu ada. Bahkan saat semua orang menjauh, Ia tak pernah tertidur, tak pernah lalai, tak pernah terlalu sibuk untuk mendengar tangis hambanya. Jadi ketika kita merasa sendirian, kita tidak sedang sendirian. Kita hanya sedang diminta untuk kembali. Bukan ke pelukan manusia, tapi ke pelukan Tuhan. Dan percayalah, dari semua pelukan yang pernah ada di dunia ini, hanya pelukan Allah lah yang tidak akan pernah mengecewakan. Bab 5. Keajaiban yang tidak selalu dalam bentuk dunia. Banyak yang berharap bahwa setelah 2 rakaat masalah langsung selesai, hutang lunas, sakit sembuh, jodoh datang, jalan hidup terbuka. Padahal keajaiban Allah tidak selalu hadir dalam bentuk yang bisa dilihat mata. Tidak semua pertolongannya berupa dunia yang tiba-tiba berubah. Seringkali pertolongan itu berupa hati yang tiba-tiba tenang, dada yang tiba-tiba lapang, dan jiwa yang tiba-tiba mampu menerima kenyataan dengan senyuman. 2 rakaat yang tulus bisa mengubah kita. Bukan dengan menjauhkan badai, tapi dengan menguatkan perahu jiwa kita untuk tetap mengarungi lautan ujian. Allah Maha Tahu
bahwa tidak semua hal yang kita inginkan adalah hal yang terbaik. Kadang kita mengira solusi yang baik adalah mendapatkan apa yang kita mau. Tapi Allah lebih tahu bahwa solusi sejati adalah menjadikan kita pribadi yang sabar, kuat, dan ridha. Maka seringkali setelah 2 rakaat itu, bukan keadaan yang berubah, tapi cara kita memandangnya. Kita tak lagi melihat ujian sebagai hukuman, tapi sebagai bentuk cinta. Kita tak lagi melihat masalah sebagai penghalang, tapi sebagai jalan untuk mendekat. Dan perubahan inilah yang sesungguhnya keajaiban terbesar. Pernahkah kita merenung bahwa mungkin selama ini kita terlalu sibuk meminta dunia hingga lupa meminta ketenangan? Kita ingin rezeki luas tapi tidak memohon hati yang qanaah. Kita ingin urusan lancar tapi tidak meminta jiwa yang sabar. Maka 2 rakaat itu datang sebagai pengingat bahwa hal terpenting bukanlah perubahan di luar, tapi transformasi di dalam. Karena jika hati tenang, dunia tak lagi menakutkan. Jika hati ridha, bahkan kesempitan terasa lapang. Dan jika hati percaya, setiap takdir menjadi indah meski belum kita mengerti. Betapa banyak orang yang setelah 2 rakaat itu masih diuji, tapi mereka bisa tersenyum. Mereka bisa berkata, tak apa, Allah bersamaku. Itu bukan karena masalah mereka kecil, tapi karena hati mereka sudah besar. Mereka menemukan makna dalam rasa sakit. Mereka melihat hikmah di balik kehilangan. Mereka tidak lagi sibuk mengejar dunia, karena hati mereka telah diisi oleh ketenangan yang tidak bisa dibeli. Dan semua itu dimulai dari 2 rakaat yang dikerjakan dengan air mata dan keyakinan. Jadi, jika engkau pernah merasa bahwa 2 rakaatmu belum mengubah apa-apa, jangan kecewa. Mungkin bukan dunia yang sedang Allah ubah, tapi dirimu. Dan itu jauh lebih mulia. Karena dunia hanya sementara, tapi hati yang kokoh akan menuntunmu sampai akhirat. Teruslah jaga 2 rakaat itu. Bukan karena engkau ingin hasil yang cepat, tapi karena engkau tahu bahwa berlama-lama bersama Allah dalam sujud adalah anugerah yang tak tergantikan. Dan siapa yang bersabar di hadapannya akan merasakan manisnya hidup bahkan sebelum masalahnya selesai. Bab 6. Malam yang menjadi tempat tumpahnya rahasia. Dalam keheningan malam, ketika dunia tertidur dan kesibukan telah padam, ada ruang waktu yang sangat istimewa. Waktu itu tidak ramai, tidak gemerlap, dan tidak dijual mahal. Tapi bagi jiwa yang haus ketenangan, malam adalah pelukan Allah yang paling lembut. Di waktu itu, 2 rakaat menjadi lebih dari sekadar ibadah. Ia menjadi tempat tumpahnya segala rahasia yang tak bisa diungkapkan kepada siapapun. Segala keluh kesah, rasa takut, perasaan gagal, semua perlahan diletakkan di atas sajadah, satu persatu, tanpa takut dihakimi. Malam bukan hanya tentang sepi, tapi tentang kedekatan. Ketika kita melangkah ke tempat sholat, mengambil air wudhu dengan tangan yang gemetar, itu adalah tanda bahwa kita sedang kembali ke rumah sejati, hadirat Allah. Tak ada syarat yang rumit, tak ada protokol, cukup hadir sebagai hamba. Dan ketika takbir pertama itu terucap, terasa seperti dunia dihentikan sejenak. Tak ada beban kerja, tak ada tuntutan sosial, hanya ada aku dan Tuhanku. Di saat seperti itu, kita baru benar-benar menjadi diri sendiri, tanpa topeng, tanpa peran. Dalam 2 rakaat malam, tangisan bukanlah tanda kelemahan. Justru air mata itu menjadi saksi betapa hati sedang bersih, sedang jujur. Tidak semua orang berani menangis di hadapan Allah. Tidak semua orang mau membiarkan hatinya terbuka seutuhnya. Tapi siapapun yang melakukannya akan tahu bahwa di balik tangisan itu ada kelegaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kadang, hanya dengan menangis di sepertiga malam terakhir, kita merasa seperti dilahirkan kembali. Bukan karena masalah selesai, tapi karena hati dibersihkan. Ada orang-orang yang setiap malam datang kepada Allah, bukan karena mereka ingin sesuatu, tapi karena mereka rindu. Mereka rindu suasana sujud, rindu berdialog tanpa suara, rindu mencurahkan isi hati pada Tuhan yang tidak pernah bosan mendengar. Dan percayalah, Allah pun mencintai hamba-hamba seperti itu. Bahkan sebelum mereka meminta, Allah sudah siapkan ketenangan sebagai hadiah atas rindu yang tulus. 2 rakaat itu jadi seperti tempat peristirahatan setelah letihnya dunia.
tempat pulang yang selalu menerima tanpa pernah mengusir. Dan sungguh, tidak ada yang lebih indah selain menjadi bagian dari malam yang bersaksi. Saksi bahwa meski dunia mengecewakan, masih ada Allah yang mendekap. Saksi bahwa meski hidup tak selalu mudah, 2 rakaat cukup untuk menegakkan kembali jiwa yang runtuh. Maka jika engkau pernah merasa tak dimengerti dunia, bangunlah di malam hari dan temuilah Dia yang tak pernah tertidur. 2 rakaat itu akan menjadi pelita, akan menjadi rumah, akan menjadi jawaban. Tidak untuk orang yang kuat, tapi justru untuk orang yang benar-benar lelah dan akhirnya memilih kembali ke pelukannya. Bab 7. Ketika 2 rakaat menjadi jalan menuju cahaya. Setiap manusia pasti pernah tersesat, bukan selalu dalam makna fisik, tapi tersesat secara batin, merasa jauh dari arah hidup, kehilangan makna, atau terjebak dalam lingkaran kesalahan yang tak kunjung usai. Dalam kesesatan itu, seringkali kita mencari cahaya di luar, padahal sumber cahayanya sudah ada di dalam. 2 rakaat yang sederhana, yang sunyi, yang sering dilupakan, justru bisa menjadi jalan pulang menuju cahaya itu. Ia tidak menjanjikan perubahan drastis, tapi ia memandu langkah, setapak demi setapak, dari gelap menuju terang. Cahaya yang dimaksud bukan selalu keberhasilan duniawi. Kadang itu adalah kejernihan berpikir, kelapangan dada, atau kemampuan untuk melihat hikmah di balik penderitaan. Kita sering merasa terpuruk karena tidak diberi apa yang kita minta, padahal Allah sedang memberi kita yang lebih penting, yaitu hati yang sadar dan jiwa yang bersih. 2 rakaat menjadi semacam obor yang kita bawa menembus malam panjang kehidupan. Dan meskipun kita belum sampai tujuan, cahaya kecil itu cukup untuk melanjutkan perjalanan, tanpa perlu tahu apa yang menanti di ujung sana. Ada yang hidup dalam kelam bertahun-tahun, dalam dosa, dalam penyesalan, dalam kegagalan. Tapi ketika ia memutuskan untuk berhenti, mengambil wudhu, lalu berdiri di hadapan Allah dalam 2 rakaat malam, saat itu seberkas cahaya mulai merambat pelan di dadanya. Ia belum berubah sepenuhnya, tapi ia mulai ingin berubah. Dan itu adalah titik paling penting dalam hidup manusia, keinginan untuk kembali. Tidak semua orang bisa sampai di sana. Tapi 2 rakaat yang dikerjakan dengan jujur bisa menjadi pintu awal menuju keseluruhan hidup yang baru. Allah tidak pernah menolak hamba yang datang dalam kegelapan, asal ia datang dengan niat yang benar. Bahkan seandainya seseorang telah berkali-kali jatuh, berkali-kali gagal, berkali-kali berdosa, namun di satu malam ia menangis dalam 2 rakaat dan berkata, "Ya Allah, aku ingin kembali," maka langit pun akan terbuka untuknya. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada jalan buntu. 2 rakaat itu seperti bisikan lembut dari Tuhan yang berkata, "Aku masih menunggumu, mari kembali." Maka jika engkau sedang berada di tengah gelap, jangan cari cahaya dari luar dulu. Temukan ia dalam sujudmu, dalam keheningan malam, dalam doa yang lirih dan malu-malu. Tidak peduli siapa dirimu, tidak penting seberapa jauh engkau telah melangkah dari jalan yang benar, karena 2 rakaat itu selalu ada, selalu siap menjadi tempat pertama untuk kembali. Dan dari sanalah cahaya akan tumbuh, bukan dari gemerlap dunia, tapi dari dalam hatimu sendiri yang akhirnya sadar bahwa Allah tidak pernah pergi, hanya kita yang terlalu lama menjauh. Bab 8. Ketika kehidupan tak memberi jawaban, 2 rakaat menjadi penuntun. Ada saat-saat dalam hidup ketika pertanyaan demi pertanyaan memenuhi kepala. Kita bertanya, kenapa hidup jadi begini? Kenapa doa tak juga terkabul? Kenapa orang baik justru terluka? Kenapa yang kita perjuangkan tak kunjung berhasil? Dan semakin kita mencari jawaban, semakin kita lelah, karena kehidupan tidak selalu menjawab dengan logika. Ia sering membiarkan kita menunggu, terdiam, bahkan tersesat dalam sunyi yang panjang. Tapi justru dalam ketidaktahuan itu, 2 rakaat bisa menjadi penuntun yang tak terlihat namun sangat terasa. 2 rakaat tidak selalu memberikan jawaban yang konkret. Ia bukan buku teori, ia bukan ramalan masa depan. Tapi ia membuka mata hati. Ia memberi ruang hening yang cukup luas untuk kita melihat kembali dengan cara yang berbeda. Seringkali bukan jawabannya yang berubah, tapi diri kita yang menjadi lebih tenang dalam menerima. 2 rakaat itu membuat kita sadar bahwa
tidak semua hal harus dimengerti sekarang. Ada hal-hal yang memang ditunda pemahamannya, karena Allah ingin kita belajar untuk percaya, bukan hanya memahami. Orang-orang bijak dulu tidak mendapatkan hikmah karena hidup mereka mudah. Mereka justru menjalani hidup yang penuh luka dan kehilangan. Tapi mereka punya kebiasaan yang hampir sama. Sholat sunyi di malam hari. 2 rakaat yang mereka jaga, meski dunia menghina, meski kehidupan tak memberi jawaban. Dan dari sana, lahir kebeningan hati. Mereka tidak lagi bertanya dengan gelisah, "Mengapa?" Tetapi mulai berbisik dengan pasrah, "Apa yang Engkau ingin aku pelajari dari ini, ya Allah?" Dan ketika hati sampai pada tahap itu, segala pertanyaan tidak lagi menyiksa, melainkan menenangkan. Ada kelegaan yang tidak bisa dijelaskan ketika kita menangis dalam 2 rakaat dan berkata dalam hati, "Aku tidak paham ya Allah, tapi aku percaya." Disitulah iman tumbuh, bukan dari pemahaman, tapi dari keyakinan. Kita belajar bahwa hidup bukan tentang menguasai semuanya, tapi tentang berserah dengan penuh kehormatan. Kita tahu bahwa jawaban itu akan datang, entah dalam bentuk yang kita duga, atau justru dari arah yang tak pernah kita pikirkan. Tapi yang pasti, 2 rakaat itu akan menjaga kita dari kehilangan harapan di tengah ketidaktahuan. Maka saat hidup terasa samar, saat arah seakan kabur, jangan panik. Jangan memaksakan diri untuk tahu semuanya. Cukup ambil air wudhu, bentangkan sajadah, dan sholat 2 rakaat dengan hati yang tulus. Biarkan Allah yang menuntunmu. Karena Ia tidak pernah mengecewakan orang yang datang dalam kegelapan sambil berkata, "Ya Rob, aku tidak tahu harus kemana, tapi aku tahu Engkau tahu." Dan dari sanalah arah akan muncul, pelan-pelan, lembut, tapi pasti. Bab 9, 2 rakaat yang menjaga jiwa dari keputusasaan. Keputusasaan adalah jurang paling dalam hidup manusia. Ia tidak selalu tampak dari luar. Banyak orang yang masih tersenyum, masih menjalani aktivitas hariannya, masih tampak normal, tapi di dalam jiwanya ada kehampaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa tidak cukup, merasa tertinggal, merasa gagal. Dan ketika malam tiba, semua itu menumpuk, menjadi tekanan yang menghantui pikiran. Dalam kondisi seperti itu, 2 rakaat bukan sekadar pelarian spiritual, ia adalah penyelamat jiwa. Sebab hanya Allah lah yang mampu menyentuh tempat terdalam dalam batin manusia, tempat yang bahkan kita sendiri tak mampu menyentuhnya. Dalam 2 rakaat itu, kita diizinkan untuk rapuh tanpa takut dianggap lemah. Kita bisa menangis sepuasnya, menyebut satu persatu hal yang menyakitkan, atau hanya diam dalam sujud yang panjang. Dan Allah tidak pernah merasa bosan mendengar. Bahkan ketika doa yang sama kita ulang malam demi malam, Ia tetap hadir, tetap menyimak, tetap menyambut kita dengan kasih-Nya. Ia tidak lelah, hanya kita yang kadang malu karena merasa terlalu sering datang dengan air mata yang sama. Tapi justru itu tandanya kita masih hidup, masih percaya, dan masih ingin bertahan. 2 rakaat itu sering kali menjadi benteng terakhir sebelum seseorang terjatuh dalam kegelapan. Ia memberi kekuatan untuk bertahan sehari lagi, untuk mencoba lagi, untuk bernapas lebih pelan. Tidak semua orang yang selamat dari keputusasaan melakukannya dengan terapi atau bantuan manusia. Banyak di antara mereka yang diselamatkan oleh sujud panjang, oleh munajat tengah malam, oleh 2 rakaat yang dikerjakan dalam sepi, tapi didengar oleh langit. Dan dari sana, hidup pelan-pelan dibangun kembali, bukan dari luar, tapi dari dalam yang diperkuat oleh rahmat Allah. Kita tidak harus menjadi kuat setiap saat, tidak harus mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Dalam 2 rakaat itu, kita belajar untuk berkata, "Aku tak mampu lagi ya Allah, bantu aku." Dan disitulah letak kekuatan sejati. Saat kita tidak lagi berpura-pura kuat, justru disitulah Allah menurunkan kekuatan yang sesungguhnya. Kita mungkin tidak merasa tiba-tiba bahagia, tapi kita merasa cukup untuk tidak menyerah. Cukup untuk menjalani hari esok dengan sedikit lebih ringan. Cukup untuk percaya bahwa hidup, meski berat, masih layak diperjuangkan. Maka jika saat ini engkau sedang berada di ujung kelelahan, jangan buru-buru memutuskan untuk menyerah. Berhentilah sejenak. Ambil air wudhu, kerjakan 2 rakaat dengan sepenuh jiwa.
Tidak usah pikirkan lafaz doa yang indah. Tidak usah sibuk menghafal ayat-ayat panjang. Cukup hadir, cukup jujur, dan biarkan Allah yang menyentuh hatimu, menenangkan batinmu, dan mengembalikan harapan yang sempat hilang. Karena 2 rakaat bisa menjadi pelita kecil yang menyelamatkanmu dari gelapnya keputusasaan. Bab 10. 2 rakaat yang membangun keteguhan hati. Keteguhan hati bukan sesuatu yang lahir begitu saja. Ia tidak datang dari buku motivasi atau dari kata-kata orang lain. Keteguhan tumbuh pelan-pelan, dari luka, dari air mata, dari kesendirian yang menyakitkan, dan dari pilihan untuk tetap bersujud ketika semua terasa menyesakan. 2 rakaat sesederhana itu wujudnya, namun bagi mereka yang rutin menjadikannya pelabuhan jiwa, akan tahu betapa dalam kekuatannya. Karena keteguhan tidak dibentuk dari hidup yang mudah, tapi dari hati yang berulang kali diuji, lalu berulang kali kembali kepada Allah. Ketika hati mulai terlatih untuk berserah melalui 2 rakaat, kita tidak lagi mudah digoyahkan oleh dunia. Kita tahu, rezeki bisa naik turun, popularitas bisa hilang, hubungan bisa retak, tapi Allah selalu tetap. Maka keteguhan lahir dari keyakinan bahwa selama Allah bersama kita, semua kehilangan bisa diterima, semua kegagalan bisa disikapi dengan sabar, dan semua luka pun pada waktunya bisa berubah menjadi cahaya. Bukan karena keadaan membaik, tapi karena hati telah ditempa untuk tidak berharap pada apapun selain Allah. 2 rakaat yang dikerjakan secara istiqamah akan melatih hati menjadi kokoh dalam diam, tidak reaktif, tidak mudah terseret arus emosi, tidak tumbang hanya karena satu komentar pedas atau satu kegagalan besar. Ia melatih kita untuk menyerap luka tanpa mengutuk, untuk menyikapi takdir tanpa menggugat. Di dalamnya kita memohon bukan hanya agar diberi jalan keluar, tapi agar diberi kekuatan untuk menempuh jalan yang telah ditentukan. Dan kekuatan semacam ini jauh lebih berharga dari segala kelapangan dunia. Banyak orang bertahan dalam hidup bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka punya tempat untuk kembali saat dunia mengguncang. 2 rakaat menjadi titik fokus, pusat gravitasi jiwa. Ketika semuanya kacau, 2 rakaat itu mengingatkan, kau masih punya Allah. Ketika semua rencana hancur, 2 rakaat itu menyapa, ini bukan akhir. Dan ketika semua orang meninggalkanmu, 2 rakaat itu membisikkan, ada yang tak pernah pergi. Maka dari sana kita melangkah lagi, bukan dengan semangat yang terburu-buru, tapi dengan keteguhan yang tenang, seperti gunung yang berdiri di tengah badai. Keteguhan hati adalah bekal yang akan menjaga kita sepanjang hidup, terutama ketika masa-masa sulit datang tanpa aba-aba. Dan siapa yang menjaga 2 rakaatnya dengan tulus, akan dibalas oleh Allah dengan keteguhan yang tak bisa digoyahkan oleh apapun. Karena ia telah menjadikan Tuhannya sebagai tempat bersandar. Dan siapapun yang bersandar pada Allah tidak akan pernah tumbang meski seluruh dunia mencoba menjatuhkannya. Dalam hidup yang penuh ujian ini, kita tak selalu bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi tempat untuk bersandar, tempat untuk menangis, tempat untuk kembali. Dan 2 rakaat itu adalah tempat itu. Tempat paling sunyi, tapi juga paling jujur. Tempat di mana hati yang lelah bisa pulang dan jiwa yang hancur bisa disembuhkan tanpa banyak kata. Maka jangan pernah remehkan 2 rakaat yang kau kerjakan dengan hati yang remuk. Karena bisa jadi justru dari sujudmu yang malam itu Allah sedang menuliskan takdir baru yang tak pernah kamu bayangkan. Jika kau tak tahu harus mulai dari mana, mulailah dari sajadahmu. Biarkan 2 rakaat itu menjadi awal perjalanan yang menguatkan. Dan ingatlah, siapa yang menjaga sujudnya akan dijaga hidupnya oleh Tuhan yang tak pernah tidur.